Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami kembali sampaikan 3 berita utama hari ini. Hujan deras seharian, puluhan rumah di Lombok Barat terendam banjir. Usut keterlibatan dan peran pihak lain, puluhan anggota DPRD Provinsi NTB diperiksa maraton oleh penyidik Kejati. Bernasib baik, seorang warga bernama Dono Kasino Indro lolos menjadi wakil rakyat di DPRD Lombok Tengah. Kejaksaan Tinggi kembali memeriksa puluhan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait kasus dugaan gratifikasi pokir DPRD tahun 2025. Pemeriksaan itu merupakan lanjutan dari pengembangan penyelidikan setelah Kejati menetapkan 3 tersangka dalam kasus gratifikasi yang juga merupakan anggota DPRD NTB. Sejak Senin hingga Rabu siang, Kejati telah memeriksa 49 anggota legislatif, mulai dari pimpinan dan anggota DPRD yang diduga mengetahui perihal dana gratifikasi itu. Selain untuk melengkapi berkas perkara dari 3 tersangka, pemeriksaan secara maraton juga dilakukan untuk mendalami jumlah para penerima gratifikasi. Berapa orang Pak itu? Masih TPAD ya, kalau TPAD. 17 orang ini yang menerima juga campur di situ kan? Campur ya? Campur. Yang hari ini ya. Jadi ya ada pihak ketiga juga Pak. Ada pihak ketiga. Kalau Yang dari diperiksa eksternal hari Pak ini. sendiri itu Belum ada. Ya, belum ada ya. izin Pak As. Kan kemarin istri salah satu tersangka juga diperiksa itu. Ya. Itu kapasitasnya sebagai apa ya kalau boleh tahu? Masih saksi. Meski telah menetapkan 3 tersangka, Kejati masih memungkinkan akan menambah jumlah tersangka jika ditemukan unsur melanggar hukum dalam kasus tersebut. Selain anggota legislatif, Kejati juga memeriksa sejumlah pejabat pemerintah provinsi yang diduga mengetahui kasus gratifikasi yang menyeret 3 anggota DPRD itu. Dalam kasus ini, Kejati menyita dana 2 miliar rupiah sebagai barang bukti gratifikasi. Demi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Dua pemuda berinisial BH 31 tahun dan RS 32 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga berkomplot mengedarkan narkotika di wilayah Cakranegara. Tersangka BH ditangkap di pinggir jalan Kelurahan Karangtaliwang, sementara RS dibekuk di rumah rekannya di Kelurahan Sayang-Sayang. Keduanya ditangkap atas informasi tersangka lain yang sudah diringkus sebelumnya. Dari keduanya, polisi menyita 0,25 gram sabu-sabu, timbangan, alat isap, dan uang tunai sebagai barang bukti kejahatannya. Penangkapan tersangka juga atas laporan masyarakat yang kerap melihatnya bertransaksi narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Yang bersangkutan sesuai alamat alamatnya di Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara. Namun kami amankan di Jalan Imam Bonjol di wilayah Karangtaliwang, Cakranegara. Jadi orang yang kita amankan ada 6 orang, 2-nya terindikasi sebagai pengedar, 4-nya lagi sebagai pengguna atau penyalahguna. Atas ulahnya tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Banyak cara untuk memulihkan kondisi lingkungan agar mendatangkan manfaat ekonomi.
Seperti warga di Desa Tarak Beak, Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah, yang mengubah bekas tambang galian C menjadi lokasi kolam pemandian yang indah dan alami. Sejak dibuka pada awal tahun lalu, wisata air ini langsung viral di media sosial dan ramai dikunjungi warga karena letaknya yang cukup strategis dan tidak jauh dari kota Mataram. Di tempat ini Anda dapat memilih kolam berbagai ukuran untuk bersantai atau berenang bersama keluarga. Selain airnya yang sejuk, suasana alam sekitar yang alami serta pemandangan pertanian pastinya akan memanjakan mata Anda. Di sini Anda juga dapat mengabadikan momen dengan bersuah foto di sejumlah spot yang pastinya sangat eksotis. Pemandangannya oke, sama kolam renangnya banyak pilihannya, ada yang buat dewasa, anak kecil, jadinya nggak monoton, mandinya di situ-situ aja, bisa pindah ke yang lain-lain. Baru pertama kali sih. Baru pertama kali. Dapat info dari mana ini? Kebetulan lihat kakak saya yang ngajakin tadi, dia lihat kayaknya di Facebook atau di TikTok. Tapi tempat ini cukup menarik lah untuk kita kunjungi bersama keluarga, dan apa ya, enak lah pemandangannya, karena anak-anak sepertinya gini, ya senang lah, pelayanan baik, dan dari segi kebersihan bagus lah ya. Dalam sepekan, wisata air ini dikunjungi ribuan wisatawan dari berbagai daerah, sehingga pengelola dapat meraup omset hingga jutaan rupiah. Ya, kita sulap untuk jadi tempat wisata, karena kita lihat tempat ini tidak berguna lagi, makanya kita rubah untuk wisata. Terus kita kembangkan kolam ikan dulu, biar ada air, biar bisa penghijauan. Habis itu baru kita mulai tanamin pohon yang bisa cepatlah untuk menjadi hijau gitu. Untuk menikmati wisata air, pengunjung membayar tiket mulai Rp10.000 untuk anak-anak dan Rp15.000 untuk orang dewasa. Kawasan wisata air yang satu ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat di berbagai daerah dalam upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan secara swadaya dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitarnya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.